Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa ifadah wa istifadah wa naf'a wa intifa' wa hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu calon bidadari surga yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah duduknya kita di sini menjadi penghapus dosa bagi kita semua ya Bu. Kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua kesalahan kita, dan kita kelak bisa berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh anggota keluarga kita. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita, taklim kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hiya al-madrasatul ula. Ibu adalah pendidik yang pertama. Karena mendidik itu dimulai bahkan sebelum anak itu dilahirkan. Apabila seorang ibu atau orang yang akan menjadi seorang ibu berkeinginan untuk menjadi pendidik yang sukses, maka terlebih dahulu dia harus mendidik dirinya sendiri. Bahkan sebelum dia memutuskan untuk menikah, dia sudah mendidik dirinya untuk menjadi seorang ibu. Kita hidup di zaman yang agak beda dengan dulu. Kalau di zaman dulu menjadi ibu rumah tangga itu adalah sebuah keistimewaan. Menjadi ibu rumah tangga adalah sebuah jabatan yang mulia dan diperebutkan. Semakin lama seorang perempuan di rumah zaman dulu, itu indikator kemuliaan dirinya. Akan tetapi terkadang di zaman ini, karena era globalisasi berkembang begitu pesat, waktu melesat tidak bisa dicegah, terjadi sedikit perubahan tapi sangat krusial dan fundamental. Kita bisa lihat banyak terjadi perdebatan antara wanita yang memilih untuk berkarir di luar rumah dengan wanita yang berkarir di dalam rumah. Alkisah ada dua perempuan yang sama-sama mengenyam pendidikan S2. Yang satu memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan meniti karir, katanya. Yang kedua memutuskan untuk tinggal di rumah mengurus suami dan anaknya. Lalu ketika sudah lama tidak bertemu, mereka berkumpul kembali. Tiba-tiba yang bekerja di luar ini nyeletuk, sayang kamu S2 kalau tidak digunakan untuk mengaplikasikan ilmu kamu. Gitu. Buat apa capek-capek kamu kuliah S1, S2, S2 kalau ujung-ujungnya kamu tinggal di rumah? Apa faedahnya? Maka ibu rumah tangga ini dapat ilham dari Allah untuk menjawab dengan jawaban yang sangat jitu dan luar biasa. Saya senang dengan keadaanmu, karena kamu bisa memberikan ilmu di luar sana dan dapat penghasilan. Tapi saya alhamdulillah lebih senang dan bersyukur dengan keadaan saya, karena ilmu yang saya dapatkan sampai S2 saya tularkan ke anak saya. Sementara mungkin kamu yang ngurus anakmu adalah pembantu. Betul apa betul? Jadi kita sebagai seorang wanita, ibu-ibu maksudnya, paham ya? Sebagai seorang perempuan, dari awal kita ini harus punya mindset
saya ini hendak berjuang untuk menjadikan umat Nabi Muhammad SAW ini selamat. Dikatakan al-madrasatul ula karena seorang perempuan itu dialah yang menentukan cikal bakal anaknya akan jadi apa. Dari cara dia memilih suami saja itu sudah sangat menentukan itu. Makanya Nabi mengatakan tungkahul mar'ah di arba'ah, ya. Perempuan itu dinikahkan karena 4. Yang pertama 5 liha karena dia orang kaya. Yang kedua lijamaliha karena dia punya fisik yang cantik. Yang ketiga lihasabiha karena dia keturunan orang mulia, misalkan keturunan pejuang, misalkan keturunan sultan, misalkan keturunan Rasulullah SAW, itu boleh dan sah-sah saja. Tapi Nabi memungkasi hadisnya tersebut dengan mengatakan walidiniha. Tapi nikahilah wanita tersebut karena dia punya agama. Fadfar bidatidin talibat yada. Maka pilihlah seorang perempuan karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Begitu pula perempuan dalam memilih seorang laki-laki. Karena kaya, alhamdulillah. Karena tampan, alhamdulillah. Karena dia keturunan orang bagus, alhamdulillah. Tapi yang paling penting adalah karena agamanya ibu. Dari cara, mohon maaf, awal memulai hubungan itu akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang si anak. Karena tidak mungkin tumbuh pohon yang bagus melainkan berasal dari bibit dan tanah yang bagus. Gak mungkin kita menanam jagung mengharapkan tumbuhnya pohon kelapa sawit. Mungkin gak? Gak mungkin. Gak mungkin kita menanam bunga mawar kita hendak menuai padi. Itu saja. Maka yang pertama kali dilakukan oleh seorang wanita yang hendak menjadi al-madrasatul ula tersebut adalah memilih pasangan hidup yang benar, yang punya tujuan sama-sama menuju Allah, yang hidupnya dihabiskan dalam ibadah kepada Allah. Karena kita hidup di masa tidak bisa bagi diri kita menjalankan agama ini melainkan harus satu unit dengan keluarga kita. Coba bayangkan ibu, saat ibu membaca Al-Quran, anak ibu main HP, jujur kan dongkol. Saat ibu misalkan tilawah Al-Quran, suami ibu malah nyetel musik keras-keras, jujur kan dongkol. Maka supaya selaras dan seimbang, ini yang sangat menentukan adalah dari awal kita memilih pasangan hidup, itu sudah jadi madrasah. Maka kalau ada seorang wanita yang belum nikah, bahkan anak kecil di zaman Nabi, di situ ada putri siapa itu yang kecil? Ibu sunnahnya Rasul memanggil anak kecil dengan sebutan ummu. Saya punya putri Fatimah, umurnya 5 tahun. Umur 3 tahun sudah hafal matan aqidatul awam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim bahkan saya dibenerin sama dia. Anak 3 tahun bisa benerin ayahnya salah. Saya baca Dawudu, dia bilang Abi salah, yang betul Dawuda. Cuma beda harokat, sama-sama Dawud, saya dibenerin sama dia. Anak, insya Allah ya, ini Fatimah. Saya manggil dia Ummul Mukminin, ibunya orang Bani. Karena Rasul memanggil istrinya pun yang tidak punya anak Ummul Mukminin, ibunya orang-orang Jadi jangan dipanggil pakai nama, itu sunnahnya. Kalau kita mau mendidik anak tuh dari awal seperti itu. Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang beriman. Ya Al-Batul, wahai wanita yang ahli ibadah. Coba misalkan nama anaknya Cilok, mari apa? Gak enak bu, ya kan? Dari cara kita milihkan nama saya sudah. Makanya saya pribadi itu kan di Instagram ini kan followernya lumayan, 110.000. Message itu masuk tiap hari, pasti ada orang minta saya kasih nama. Bib, tolong kasih nama putra saya, kasih nama putri saya. Selalu saya katakan, tidak usah jauh-jauh.
namakan anak ya kan Cilok bin Cimol bin Cilok, nggak usah. Ya, kasih nama anak ya sudah. Kalau tidak Muhammad, Ahmad, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan, Hussein. Itu sudah paling bagus. Zubair, Jabir, itu sudah paling bagus. Yang perempuan Fatimah. Dan ada rahasianya ibu, bukan ada rahasianya. Orang tua kami, guru-guru kami semua dari Yaman sana, dari Hadramut, selalu mengajarkan kalau kita punya anak dikasih nama mulia, kita tidak boleh menyakiti. Saya punya anak namanya Fatimah, tidak boleh bagi saya memukul. Memang tidak boleh kita mukul semua anak sama saja, tapi ini gravitasinya lebih besar. Kita kasih nama anak Aisyah. Tidak boleh sembarangan kita memukul. Tidak boleh sembarangan kita menghardik. Punya anak namanya Muhammad juga demikian. Ini prinsip kita, ya. Jadi ketika kita sudah memutuskan menikah karena Allah, mencari pasangan yang tepat, kita dalam prosesnya juga harus tepat. Ini pelajaran mungkin sudah sedikit kadaluarsa buat kebanyakan yang ada di sini kan pada muda-muda. MC-nya aja 17 tahun. Ya kan? Tapi pelajaran ini tidak akan pernah kadaluarsa untuk kita terapkan bagi anak-anak dan keturunan kita. Sepertinya mic-nya ini ingin ikut ceramah. Dimatiin. Ya, baik. Dimatiin. Dua-duanya nyala. Tes 1. Baik. Udah? Ya, alhamdulillah. Sekarang lebih kencang suaranya. Baik. Setelah kita menikah, dari cara kita, mohon maaf, membawa keseharian kita itu akan sangat mempengaruhi anak. Saya bicara dari anak itu belum lahir. Sangat mempengaruhi anak, tindak tanduk kita. Pernah suatu ketika ada orang cerita kepada saya, "Ya Habib, saya pusing dengan istri saya." Kenapa pusing? Istri saya itu senangnya nonton artis Hollywood. Dan anak itu selalu dipangku di atas kedua pahanya, ikut nonton sama dia, padahal anaknya itu baru umur 2 tahun. Jadi lihat, ya mohon maaf, pakaian yang sembrono, kemudian adegan yang sembrono, itu biasa. Bisa kita tebak ibu, kalau kelakuan seorang wanita pada saat sudah menikah seperti itu, kira-kira sebelum menikah seperti apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka cara kita membawa dalam hidup kita pada saat kita menikah itu ada tata tertibnya, ada aturannya. Bahkan para ulama itu menganjurkan pada saat kita akan berhubungan suami istri, disunahkan bagi diri kita berpuasa pada siang hari. Itu kalau kita niat pengen dapat bibit yang top, nanam sawit dapat sawit, begitu. Puasa pada siang hari. Kemudian setelah berbuka, bersedekah. Niatnya apa ibu? Supaya punya keturunan yang soleh. Ini tidak bisa sekedar dilakukan oleh seorang ayah ibu. Ini harus dilakukan oleh si ibu. Kenapa? Karena ibu ini wajib dihormati 3 kali lipat daripada ayah. Sebabnya apa bu? Ibu punya 3 yang tidak dimiliki laki-laki. 1, perempuan itu yang mengandung. Kalau ada laki-laki merasa lebih baik dari perempuan, silahkan dia masukkan itu balon di dalam perutnya, kemudian dia timang-timang saja itu. Balon itu isilah katakanlah air seberat 7 kilo. Dia suruh bawa itu beban 7 kilo di dalam perutnya. Kira-kira sanggup kan? Belum tentu sanggup gitu. Kedua, ibu adalah figur yang melahirkan. Bahkan saking mulianya aktivitas melahirkan ini, siapa perempuan yang wafat saat melahirkan, maka dia dikategorikan mati syahid. Kemudian yang ketiga, seorang ibu itu lebih mulia dari ayahnya karena dia yang menyusui. Bisa nggak kira-kira laki-laki melakukan semua itu? Mengandung, melahirkan, menyusui? Nggak akan mungkin itu terjadi.
Maka di sini ada kemuliaan yang sangat luar biasa. Allah letakkan, laki-laki datang ke Rasul tanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati?" Siapa di antara semua manusia yang paling wajib aku perlakukan dengan mulia? Yang paling wajib aku perbaiki tingkah lakuku di hadapannya? Ummuka. Qala thumma. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Qala thumma. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Qala thumma abuka. Ibumu baru ayah. Jadi posisi kita sebagai seorang wanita, seorang ibu itu sangat luar biasa di sisi Allah. Di zaman Nabi SAW ibu, ada seorang wanita yang namanya Ummu Sulaim. Seorang yang masuk ke dalam agama Islam itu berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Suaminya meninggal. Lalu datang saudagar kaya yang namanya Abu Tolha mau melamar dia. Kaya bu, punya kebun di depan Masjid Kuba, Baitul Haq namanya. Kaya luar biasa itu. Lalu Ummu Sulaim ini karena dia punya iman, dia mengatakan, saya tidak butuh hartamu, saya tidak butuh popularitasmu. Yang saya butuhkan, kalau kamu mau menikah dengan saya, kamu harus bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun. Ini loh wanita pendidik ibu. Ini loh seorang wanita pendidik seperti ini. Dia mengedepankan imannya di hadapan harta. Dia mengedepankan imannya di hadapan tahta. Dia mengedepankan imannya di hadapan popularitas. Makanya kata Sayyidul Walid Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, seorang wanita pendidik, dia juga yang mendidik suaminya. Makanya Siti Fatimah itu sampai digelari Ummu Abiha. Siti Fatimah itu adalah ibu bagi ayahnya. Ibu bagi ayahnya. Siti Fatimah itu ibu bagi ayahnya. Ketika Nabi SAW disiram dengan kotoran unta di depan Ka'bah, siapa coba yang membersihkan? Siti Fatimah, anaknya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana Nabi bisa mendapatkan sosok figur seperti Siti Fatimah. Bahkan kata para ulama, Nabi itu bermimpi Allah memberikan apel melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dicium dalam mimpinya itu. Kemudian ketika Siti Khadijah lahir, Nabi mencium bau yang sama dengan yang beliau cium di dalam mimpinya itu dari anak perut Siti Khadijah. Ketika dilahirkan, rupanya bau itu hilang, pindah dari Siti Khadijah kepada Siti Fatimah. Ini gak sembarangan itu. Kok bisa dapat seperti itu? Kita lihat kehidupannya Siti Khadijah. Nanti kita akan lihat itu bagaimana Siti Khadijah hidup sehingga bisa mendapatkan Siti Fatimah. Sekarang kita bahas Ummu Sulaim ini. Akhirnya menikah Ummu Sulaim ini dengan Abu Tolha. Punya anak namanya Zaid. Zaid ini selalu diajak main di depan Rasul. Dari kecil itu diajak main di depan Rasul. Sampai terkenal hadisnya itu. Hadisnya sangat terkenal ketika Rasul itu menanyakan burung mainannya Zaid yang mati. Jadi dia punya burung namanya Nubair. Ditanya sama Rasulullah, "Ya Aba Umair, ma fa'al Nubair?" Wahai bapaknya Umar. Ya. Anak kecil disebut bapaknya Umar. Jadi kalau kita manggil seorang anak itu panggil dengan panggilan yang dewasa. Wahai ibunya orang beriman. Wahai ayahnya orang bertakwa. Wahai bapaknya manusia. Wahai ayah yang akan menyelamatkan ayahnya. Panggil seperti itu. Timbul apa? Sense of responsibility and maturity di dalam hatinya. Akhirnya tumbuh al-mas'uliyah al-kabirah fi nafsi. Di dalam hatinya dia tahu, oh, saya ini memang orang tua. Dari cara bicaranya akan diperbaiki. Dari cara langkahnya pun akan diperbaiki. Dari cara muamalahnya pun akan diperbaiki. Tapi kalau kita manggil anak dengan panggilan yang kurang bagus, yang ketus, ya jangan salahkan kalau anak ketus. Siti Fatimah itu kalau masuk ke dalam kamar Rasulullah, Rasul sedang duduk. Apa yang dilakukan Rasul? Rasul bangun dari tempat duduk. Anaknya datang, bapaknya bangun. Dia hampiri anaknya.
Dia cium tangan putrinya. Nabi tarik, Nabi tuntun putrinya duduk di tempatnya. Kita ingin mendapatkan respek dari putra putri kita. Sudahkah kita melakukan hal yang serupa? Kita nggak bisa. Di zaman sekarang kita mengatakan saya sudah membelimu makan, saya sudah membelimu shelter tempat tinggal. Nggak bisa. Kita harus betul-betul menampakkan akhlak yang mulia. Itu maknanya al-madrasatul ula. Kalau kita sembrono sama anak, coba sini, yang benar. Ya. Kemudian kalau sampai kita memukulnya, sampai kita menghinanya, menghardiknya, apalagi membandingkannya dengan anak orang lain, akan timbul distrust atau ketidakpercayaan di dalam diri si anak. Sehingga jangan salah kalau orang lain lebih tahu keadaan anak kita dari kita. Baik, kembali ke Usway. Dari kecil ini si Zaid nama anaknya diajak main. Dan yang satunya Anas bin Malik diberikan kepada Rasulullah sebagai budak. Ya Rasulullah, ini anak saya untukmu. Silahkan kamu jadikan pembantu, silahkan kamu perlakukan seperti apa, terserah. Silahkan. 10 tahun berkhidmat sama Nabi Muhammad SAW, Anas bin Malik itu. Ini artinya kita di dalam menyerahkan anak kita ke institusi pendidikan, kita juga harus aware di zaman sekarang. Tidak bisa kita sembarangan menyerahkan anak kita pada institusi pendidikan yang tidak bertauhid, yang tidak bertakwa, yang tidak mengedepankan agama. Makanya saya punya anak laki. Anak saya laki ini bilang, Abi, Muhammad pengen kuliah di NTU di Singapura. Apa yang Muhammad mau? Karena Muhammad ingin jadi seorang ahli IT. Oke, fine, gak apa-apa. Sekarang apa yang sudah kamu lakukan untuk itu? Apa yang sudah kamu perbuat sehingga kamu bisa ke NTU? Apa syaratnya? Apa prerequisite-nya? Ayo sini, kasih tahu aku. Sudah dikasih tahu? Oke. Kamu punya tuntutan, Abi punya tuntutan, kamu harus buat. Gimana tuntutannya Abi? 1. Bangun tidur sebelum subuh. 2. Puasa daun. 3. Selalu membaca Quran setelah habis sholat. Kalau maghrib baca rotibul haddad, rotibul atos. Kemudian tidur tidak boleh lebih dari jam 10 malam. Hormat kepada yang lebih tua. Jangan lupa cium pipi kanan, pipi kiri orang tuamu, serta cium telapak tangan orang tuamu pada saat kamu bersalaman. Jadi gini, kalau kamu bisa melakukan ini, maka Abi akan penuhi keinginan. Jadi kita tidak bisa melarang. Kalau kita melarang dia akan distres. Nah itulah cara yang dan saya selalu membawa putra putri saya itu ke acara-acara Maulid Nabi. Fatimah itu ketika dari kecil itu saya bawa kepada para ulama sehingga ditahnikin. Nanti ibu akan lihat ini ceritanya sangat luar biasa. Nah Zaid ini bu meninggal. Akhirnya Abu Tolha yang tidak tahu anaknya meninggal pulang ke rumah. Istrinya sudah bilang sama seluruh anggota keluarganya, jangan ada yang kasih tahu kepada suami saya kalau putranya meninggal. Akhirnya ketika Abu Tolha pulang, istrinya, ya Allah, ini betul-betul pendidik nih bu. Dia bahkan mendidik suaminya. Istrinya senyum, anak terbujur kagum. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim, gak dongeng. Anak terbujur kagum, senyum, dipeluk suaminya, diantar ke meja makan. Anak sudah baru meninggal. Dikasih makan suaminya. Ya Allah bu, kalau ibu-ibu di zaman sekarang, tapi yang sebelah sana bu, bukan sebelah sini. Ya, tapi yang sebelah sana pindah dari sini. Nah itu. Nah akhirnya setelah dikasih makan sama istrinya dandan bersolek bu. Ya Allah bu, kita nggak bisa bayangkan betapa beratnya bagi seorang wanita ketika ditinggal putranya harus tetap melayani suami. Dia tahu suaminya cantik katanya, akhlak banget ini ya Allah. Suaminya dimuliakan betul. Nah kita juga harus contoh. Kalau kita menampakkan perlawanan kita kepada suami di depan anak, itu kita sudah bukan jadi madrasah lagi. Kita bukan jadi sekolah lagi itu. Kita menampakkan permusuhan kepada suami di depan anak, bahaya banget. Akan selalu terngiang kepada dia.
Akhirnya dia bukan hanya berani melawan ibunya, tapi juga berani kepada ayah. Oh, ibu saya aja saya lawan, dan ibu saya melawan kepada ayah saya. Berarti ayah saya bisa saya. Anak-anak seperti itu macam. Setelah itu dirayu semua. Akhirnya mereka berhubungan suami istri. Setelah berhubungan suami istri, baru istrinya ngomong, Bu, ya Aba Tolha, ara'aita idza a'ara qaumun 'ariyatahum 'ala qaumin fatalabu minhum 'ariyatahum alahum ayyamnahum. Wahai Abu Tolha, bagaimana pendapatmu seandainya saja kita meminjamkan barang kepada suatu kaum, sudah jatuh tempo waktu mengembalikan dan mereka tidak mengembalikan, apakah pantas mereka melakukan itu? Tidak pantas. Fakta sinna, maka ikhlaskanlah putramu karena yang punya sudah Kaget Abu Tolha, marah kepada istrinya, tapi tidak menghina, langsung lari kepada Rasulullah. Larinya terus kepada Rasulullah. Jadi ibu kalau misalkan ada problem, betul-betul pengen jadi al-madrasatul ula, jangan datang ke MGB Majelis Ghibah Bersama. Ibu yang jadi al-madrasatul ula pasti dia akan pilih-pilih kawan. Makanya para psikolog muslim mengatakan pembicaraan itu ada levelnya. Level paling rendah ngomongin orang lain. Level yang ada di atasnya ngomongin ide untuk maju bersama. Level paling tinggi action. Jadi kalau kita berkumpul sama orang masih ngomongin tetangga, masih ngomongin orang lain, itu levelnya rendah. Majelis kita majelis rendah, meskipun kita semuanya pakai gelang yang mewah, pakai kalung yang mewah. Kalau perlu 1 jari 5 cincin, jadi kan tegang. Makanya aku nyerok ini. Salamnya betul, assalamualaikum. Jangan kayak begitu, itu tidak baik ya. Jadi pilih betul kita punya teman. Lalu Nabi mendoakan, ya Aba Tolha, kamu semalam berhubungan sama istri. Ya, saya doakan semoga Allah berkahi. Istrinya hamil, Bu, dan dalam proses kehamilan dia sudah menjadi madrasah bagi anaknya yang di dalam kandungan itu. Tidak pernah sedikit pun bermaksiat, tidak pernah mengumpat, tidak pernah berkata kasar, dan terus mengikuti Rasul. Makanya kalau misalkan dalam posisi kita hamil, rajin-rajin ke majelis tahlim. Nanti akan lihat rahasianya di sini. Banyak cerita, banyak sekali cerita soalnya. Satu-satu kita akan sampaikan. Ketika Rasulullah keluar Madinah dalam keadaan hamil muda ikut, sampai hamil tua, jatuh ini sini. Suaminya balik, wahai istriku, ya sudah kita tidak usah ikut Rasulullah. Lalu kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, aku tahu dirimu sangat cinta kepada Rasulullah. Pergilah bersama Rasulullah, biarkan aku di sini. Cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini lagi hamil, nontonnya Korea BTS, ya Allah. Bagaimana anaknya enggak? Iya. Lagi hamil, nontonin laki-laki yang bukan mahramnya. Lagi hamil, nggak pernah baca Quran. Lagi hamil sembrono, terus kita berharap punya anak soleh. Ya, itu sama kita sedang nanam biji kuaci, pengennya dapat kelapa sawit, kayak gitu. Jadi emang berat, kita pengen punya keturunan yang luar biasa, itu berat. Dari awal aja kita udah betul-betul harus teliti dan jeli. Kita milih siapa? Akhirnya Bu lahir. Begitu baru lahir, Anas bin Malik, anaknya juga dipanggil. Nah, adikmu ini bawa adikmu ini ke Rasulullah. Jangan sampai ada tangan manapun menyentuh dia sebelum Rasulullah. Ajib. Dibawa betul dan disediakan beberapa butir kurma. Begitu datang ke hadapan Rasulullah, Rasul SAW makan kurmanya sedikit, kemudian sisa yang tercampur air liur Nabi dimasukkan ke mulut anaknya, atau kita kenal dengan istilah tahnik. Kenapa pakai kurma, Bu? Karena manis, supaya mulut anak itu manis. Kalau ibu mungkin punya suami yang gak manis mulutnya, mungkin dulu ditahniknya pakai cabai. Dan tahnik ini Ibu tidak terbatas pada saat anak baru lahir, nggak terbatas Ibu. Sampai sekarang kita masih bisa ditahnik.
Makanya ada ijazah talqin, penyuapan itu. Rasul menyuapi sahabatnya, sahabatnya menyuapi tabi'in, tabi'in menyuapi tabi'in, terus sampai ke kita. Udah berapa banyak Bu, alhamdulillah ulama yang menyuapin anak saya Fatimah itu. Kita kan tidak mungkin disuapi oleh Rasul, anak kita juga tidak mungkin disuapi oleh Rasul. Maka suapkanlah anak kita melalui makanan yang berasal dari tangan atau mulut orang yang pernah disuapi sampai kepada Rasulullah. Itu namanya al-ijazah al-musalsal bit talqin, ijazah penyuapan. Ada hadisnya itu, dan kita punya sanadnya sampai Rasulullah itu. Makanya kalau lagi kemana-mana, tolong anak-anak bawa sini, ambil korban. Itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Oke, sekarang kemudian yang kedua yang dilakukan Rasul, menamakan anak itu dengan nama Abdullah. Kasih nama anak harus bagus, Abdullah, Muhammad, Aisyah, Fatimah, Khadijah. Bahkan dulu ada orang Nabi mengganti 21 nama. Ada orang namanya Syaiton dulu zaman. Ada namanya Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Ada namanya Abdul Syams, hambanya matahari. Diganti semua sama Rasulullah. Jadi Abdurrahman, jadi Abdullah, diganti. Kalaupun kita tidak mengganti akte kita bisa mengganti panggilan kita. Ibu misalkan mau dipanggil apa? Ummu Khadijah, ibunya Khadijah. Meskipun anak ibu namanya Pratiwi, tapi ibu mengharapkan anak ibu punya akhlak seperti Siti Khadijah. Ini namanya madrasah ya seperti itu. Jadi ketika disebut namanya Khadijah, kenapa sih namanya mungkin Siti Khadijah? Oh, Siti Khadijah itu orang yang pekerja keras. Siti Khadijah itu tidak pernah telat bangun pagi. Siti Khadijah itu orang yang suka memberi. Kenapa dinamakan Aisyah? Cerdas, rajin belajar, kuat hafalannya, pintar, tidak takut maju ke depan pentas, bahkan ikut berperang. Itu Siti Aisyah. Kenapa dinamakan Fatimah? Orangnya lembut, tidak pernah pandang bulu. Siti Fatimah itu tangannya sampai melepuh. Kenapa? Karena menggiling gandum sendiri. Anaknya Rasulullah menggiling gandum sendiri. Maka kalau kita namakan anak-anak kita dengan nama-nama mereka ini sebuah keberkahan dan kemuliaan. Karena tidak mungkin Rasul menamakan anaknya dan memilih istri secara sembarangan. Nama istrinya Rasul bagus-bagus. Sofia artinya apa? Yang murni dan suci. Fatimah artinya apa? Yang membeda, yang memutus daripada hak yang batil. Nama-nama kasih yang bagus. Dari Abdullah anaknya Abu Talha ini ibu lahir 9 orang putra. 9-9-nya hafal Quran. Sekarang kita flashback. Siapa Abu Talha ibu? Seorang pedagang dulu. Tapi siapa istrinya? Siapa istrinya? Abu Talha ini dodol rumah, dagang rumah. Bukan orang alim, bukan orang yang katakanlah nuntut ilmunya jauh, bukan, pedagang rumah. Tapi lihat siapa istrinya. Lihat madrasahnya. Lihat bagaimana Ummu Sulaim mendidik suaminya untuk jadi orang yang bersabar. Lihat bagaimana Ummu Sulaim mendidik suaminya untuk selalu ikut Rasul. Lihat bagaimana Ummu Sulaim mendidik anaknya untuk mengantarkan adiknya ke Rasul, menyekolahkan anaknya kepada Rasul. Bagaimana Ummu Sulaim mengajarkan kesabaran mengikuti Rasul, cinta sama orang soleh. Bagaimana memasrahkan kepada orang soleh sehingga diberikan nama yang bagus. Ini semua madrasah. Tapi kalau misalkan dari awal kita tidak kenal sama orang soleh, makanya murid-murid saya mau nikah, saya selalu kasih pakem apa? Tanya sama calon kamu siapa orang soleh yang dia kenal, orang alim yang dia kenal, betul-betul dia kenal, yang sering dia duduk di majelis mereka, yang memang dia mendapatkan nazar atau pandangan dari orang-orang soleh. Siapa? Kalau ternyata dia nggak bisa menyebutkan, paling tidak kita tahu kita akan berhadapan dengan manusia seperti apa ketika menikah. Lain lagi kalau misalkan sudah menikah. Kita lihat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali wafat tahun 1111 Masehi, bertepatan dengan 505 Hijriah. Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi.
Sampai sekarang banyak orang namakan anaknya Al-Ghazali, padahal orangnya sudah meninggal. Ulama besar ibu, bukan ulama sembarangan Imam Ghazali ini. Kalau ibu tahu ya, Imam Ghazali ini beliaulah yang menyambungkan 3 disiplin ilmu agama ini sehingga bisa tersambung sampai ke Rasulullah hingga saat ini. Itu Imam Ghazali. Pertanyaan saya, siapa orang tua? Apakah orang tuanya orang alim? Orang tuanya orang soleh yang betul-betul soleh gitu, wali? Bukan. Bu, ayahnya seorang tukang jahit, seorang penjahit. Itu ayahnya. Tapi ayahnya Imam Ghazali ini, dia selalu senang meninggalkan pekerjaannya untuk datang ke majelis ilmu. Kerjaan kayak bagaimanapun ditunda, datang ke majelis ilmu. Di majelis ilmu itu bukan sekedar duduk dengar. Pertama, dia selalu terdepan di dalam menghidangkan makanan dan minuman untuk guru. Kedua, dia selalu mengambil tempat paling depan supaya dipandang langsung oleh guru. Ketiga, dia berdoa kepada Allah SWT di majelis ilmu yang mustajab, yang dikelilingi malaikat, dipuji-puji majelis itu di hadapan Allah, mendoakan, ya Allah, tolong jadikan salah satu putra saya, kalau tidak Muhammad, ya Ahmad, keduanya atau salah satunya menjadi ahli fikih, tiada tanding sepanjang zaman. Betul begitu. Siapa bu orang tuanya? Seorang tukang jahit. Itu maknanya madrasah. Makanya kalau misalkan kita datang ke majelis ilmu, bawa putra putri. Nabi SAW tidak pernah memarahi anak-anak yang menangis di belakang. Bahkan Nabi ketika lagi sholat, Nabi hendak memanjangkan bacaan sholat. Allahu Akbar. Ada yang nangis. Kata Nabi apa? Wadittu an utawila qira'ati fasami'tu buka as-salim fatajawaztu karahiyatan ala alla asyqa ala ummi. Ketika Nabi SAW sholat, beliau niat begini, saya mau baca surat yang panjang. Kemudian ketika saya baru mau membaca, tiba-tiba ada suara anak kecil menangis di dalam masjid. Maka saya baca surat yang pendek karena saya tidak mau menyusahkan ibu. Kalau ada anak-anak di belakang kemudian dia berisik, apakah kita bilang tolong anaknya dikondisikan? Tapi jangan sampai hal tersebut membuat orang tuanya jadi ogah bawa anaknya ke dalam masjid. Musibah tuh anak kita jauh dari masjid. Bener deh, musibah banget anak itu dijauhkan dari masjid. Kita lihat Nabi kalau sholat tuh, sifat sholat Nabi gimana? Sahabat itu pernah bilang, saya pernah lihat Rasul sholat. Kemudian saya pulang ke rumah, saya tidur, saya bangun, saya potong kambing, saya masak, saya makan, saya balik lagi, saya masih lihat Nabi Muhammad sholat. Tapi Nabi pendek yang sholatnya untuk apa? Supaya tidak membayarkan ibunya, supaya anak kecil itu bisa terus datang. Shallu ala Muhammad. Tapi kalau kita kerjanya megang remote TV, kita kerjanya megang handphone terus, ya Allah. Nanti misalkan ya, waktu saya di Australia melihat gitu, banyak orang tua yang senang dan rela menghabiskan uangnya untuk menyekolahkan anaknya sekolah piano. $800, $800. Tapi untuk tilawati yang gratis ke masjid tidak pernah mau dah. Nanti kalau misalkan ibu meninggal, anak ibu begitu, bukan baca Yasin tapi deng 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 dimainin piano. Na'udzubillah teman, na'udzubillah. Makanya saya punya istri juga niatnya nggak muluk-muluk. Dia tanya, Umi niatnya apa? Coba punya. Niat punya anak adalah supaya nanti kalau Umi meninggal, anak Umi bisa mendoakan. Karena amalan kita itu terputus Bu, kecuali salah satu dari tiganya, doa anak soleh. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, maafin ibu saya. Maafin ayah. Kita lihat bagaimana Siti Fatimah.
Kenapa Siti Fatimah bisa menjadi figur yang sangat luar biasa? Tidak lepas dari ibunya Siti Khadijah. Bahkan Nabi tidak punya putra dan putri kecuali Ibrahim yang wafat juga pada saat masih kecil dari Maria Al-Qibtiyah, kecuali dari Siti Khadijah. Semua putra putri Nabi dari Siti Khadijah kecuali Sayyid Ibrahim. Siti Khadijah orangnya seperti apa, Bu? Satu, Siti Khadijah itu orangnya sangat afifah, menjaga betul kehormatan ibu. Siti Khadijah bukan tipe perempuan yang merendahkan suaranya di hadapan laki-laki lain. Ibu bisa bayangin gak? Di tengah kota Mekah itu pusat perbelanjaan perempuan. Perempuan itu diperjualbelikan. Perempuan itu disuruh tawaf di depan Ka'bah tidak berbusana. Perempuan yang sudah diceraikan tidak berhak mendapatkan warisan. Bahkan kalau dia ditalak suaminya tidak boleh menikah lagi. Anak perempuan kalau dilahirkan dikatakan najis yang diciptakan dari setan dan kebanyakan dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika nanti bayi-bayi perempuan yang tidak berdosa dikubur itu, dia ditanya, dosa apa kalian sampai dikubur? Kan anak perempuan dikubur hidup-hidup. Tapi ada seorang perempuan yang dia berada di top of the top, dia berada di atas mata rantai perbisnisan, dan dia justru malah membuka cabang pekerjaan, lahan pekerjaan bagi kaum pria. Itulah Siti Khadijah. Hebat betul Siti Khadijah. Tapi meskipun begitu hebatnya Siti Khadijah, tawadhu'nya luar biasa kepada Rasul. Nggak pernah Siti Khadijah mengatakan, aku uangku lebih banyak dari kamu Muhammad. Kamu kalau nggak ada aku, dakwahmu nggak bisa apa-apa. Innalillahi, siapa yang mengajarkan kita mengatakan begitu? Ibu ya Allah. Kepada suami kita mengatakan hal seperti itu. Bahkan ketika Nabi di atas Gua Hira, Ibu, siapa coba yang terkadang mengantarkan makanan naik ke atas? Ya Allah, Bu, Siti Khadijah, Ibu. Pernah kan Ibu naik ke Gua Hira, Bu? Encok pindah langsung naik ke atas saja. Siti Khadijah ini loh, Bu, sudah melahirkan anak banyak sebelum Rasulullah. Anaknya wis 4, wis 4 anaknya Siti Khadijah. Sama Rasulullah tambah 7, ya apa, Bu? 7 ditambah 4 sama dengan 11. Sudah beranak pinak 11 rakaat, Bu. Beranak pinaknya 11 rakaat. Naik ke atas gunung untuk suaminya. Allah, gimana anaknya nggak jadi? Lah kita nggak suami begini. Kamu itu ya? Kamu tinggal di rumah. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang soleh. Yang soleh, kelakuanmu lu nggak soleh. Sama suami. Bu, jangan harap deh bisa dapat bibit yang bagus. Susah. Lihat Siti Khadijah, Bu, nggak pernah sekalipun ngebantah. Begitu Nabi SAW turun dari Gua Hira, menggigil Nabi, takut. Saya ini bisa nggak ya jalanin amanah ini, berat. Ini umat kayak begini hancurnya, saya bisa mengubah sendirian. Saya takut, saya malu sama Allah. Apa kata Siti Khadijah? Wallahi ma yukhzikallah. Ini akhlakku. Ini madrasah Siti Khadijah. Bu, bener deh, Bu, Siti Khadijah ini luar biasa ya, bener. Luar biasa Siti Khadijah. Luar biasa. Ummunah Khadijah ini ibu kita, Siti Khadijah luar biasa. Di tengah kegalauan yang luar biasa, apa kata Siti Khadijah? Wahai suamiku, Allah tidak akan mencederaimu, Allah tidak akan merugikanmu, Allah tidak akan melalaikanmu karena kamu melakukan 5 hal. Ini hadis Bukhari. 1. Innaka latasilur rahim. Muhammad, kamu tidak akan dirugikan dan tidak akan ditinggalkan Allah. Kenapa? Karena kamu tidak pernah memutuskan tali hubungan kekerabatanmu. Kamu tetap berbuat baik kepada saudara-saudaramu, kepada paman-pamanmu, kepada saudara-saudara ayahmu. Kebiasaan Rasul begitu, Bu. Kalau misalkan Siti Khadijah ini sudah meninggal gitu kan, ada sepupu Siti Khadijah ngetuk. Ngetuknya itu mirip banget sama ketukan Siti
Itu di situ ada Siti Aisyah, Bu. Siti Khadijah sudah nggak ada. Nabi bilang apa? Dulu Khadijah ketuk pintunya kayak begini. Gimana nggak cemburu coba? Misalkan ada keluarga Siti Khadijah datang dari Mekah, itu Nabi langsung motong kambing, motong unta, dimasak buat keluarga Siti Khadijah. Itu Rasulullah luar biasa, sama keluarganya luar biasa. Baik banget orang itu, suka ngasih. Kita hidup di zaman dimana kita kadang kaya pengen kaya sendiri, saudara kandung kita terlantar, kita biarin aja. Terus ya. Nah kemudian yang kedua, watak sibul mahdum, engkau suka memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu. Tiga, watak milukal, engkau suka memikul beban orang yang tidak sanggup. Empat, watak ridhoif, engkau suka memuliakan tamu. Anak kalau misalnya kita ada tamu, ajak turun ke bawah. Lihat cara kita kepada tamu. Didiknya seperti itu. Didik. Gimana pertama? Muliakan kendaraannya. Kita tunggu di depan. Misalkan. Karena sudah. Dua, muliakan sendalnya. Sendalnya kita balikin. Persilahkan dia dulu di tempat yang paling nyaman, paling enak. Tidak usah tanya mau minum apa, semua keluarin aja. Tidak usah tanya sudah makan atau belum, langsung aja keluarin dulu semuanya itu. Kemudian berkata-kata yang manis, jangan sampai kita tidak empati kepada tamu. Kadang tamu lagi dalam keadaan susah, kita cerita baru pulang umroh pelesiran, nyakitin, kesian. Diajak enggak, cerita doang. Dia lagi nggak punya duit. Kemarin aku baru ke Disneyland. Terus kata dia, maksud lo kan gitu. Terus hubungannya sama gue apa? Kan begitu kan? Lo ngapain cerita ke Disneyland? Ngajak juga kagak. Kelihatan juga enggak. Anak tuh lihat tuh. Oh begini ya saya punya ibu. Selalu menyunggingkan senyumnya. Ya Allah Bu, itulah al-madrasatul ula. Ya kalau kita kayak itu Bu, apalagi kalau tangannya begini. Nah itu tuh. Dua anak kita kayak gimana kan? Ini orang tuaku kenapa ya? Coba perbaiki kita punya akhlak. Itu mananya kita jadi sekolah, bahkan sekolah bagi suami kita. Lihat Bu. Wa tu'inu ala nawaimil haq, yang kelima, engkau selalu menolong para penggerak kebenaran. Nabi, sekelas Nabi yang paling mulia sealam semesta, ternyata dididik juga oleh istrinya. Itu loh figur seorang ibu itu, Siti Khadijah. Padahal kayaknya kaya banget Bu, Siti Khadijah Bu. Bayangin aja Bu, orang laki-laki pada ngelamar kerja di zaman itu kepada Siti Khadijah. Perempuan dijualin, ini ada perempuan mempekerjakan laki-laki. Nah, nggak bisa kebayang. Tapi Siti Khadijah perempuannya afifah Bu, tidak pernah main mata dengan laki manapun. Bahkan 5 tahun kenal Nabi Muhammad, nggak sedikit pun ngomong sayang. 5 tahun Bu perkenalannya itu Bu. Tahu gitu, cuma tahu. Nggak ngomong Bu sepatah kata pun Siti Khadijah itu. Kawannya yang ngomongin akhirnya. Namanya Nafisa Muhammad. Ara'aita idza du'ita ila baitin fiha jahun fihi jahun wa malun wa syarafun. Muhammad, gimana kalau kamu diajak ke dalam suatu rumah, satu keluarga, di situ ada kemuliaan, kekayaan, ada pangkat bagi kamu. Kata Nabi apa? Tilka Khadijah wa rabbil Ka'bah. Satu-satunya perempuan yang begitu cuma Khadijah. Gak pakai lama Bu, langsung ke tempat pamannya, lamaran nikah. Masya Allah kan? Siti Khadijah gak pernah Assalamualaikum Habib. Gak pernah begitu. Ya kan? Assalamualaikum Ustaz. Tegas Siti Khadijah. Padahal yang datangnya seorang Muhammad Bu. Ibu tahu Nabi Muhammad Bu? Kata sahabat Nabi, kulit tangannya Nabi Muhammad itu kalau ibu taruh air itu pasti tergelincir.
Kalau kita Bu disiram air nyerap semua. Itu airnya bulat, bukan airnya ada netes, tak bulat Bu airnya. Benar-benar kayak daun talas lembutnya tangan Rasulullah. Ibu didatangi lelaki seperti itu gimana? Kok bisa tidak bergeming ini? Kita lihat cowok ganteng dikit langsung Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terus kita pengen punya anak jadi ahli surga, mimpi di siang kok. Gak ada cara terbaik untuk mendidik melainkan dengan cara memperbaiki akhlak diri kita masing-masing. Tadi udah biasanya itu sudah isyarat. Karena muka-muka ibu juga muka-muka prasmanan. Saya nggak tega juga lanjutinnya. Jadi silakan kita ekspansi kajian kita dengan tanya jawab, silakan, dan diskusi. Assalamualaikum Habib. Ini Afwan, ini Habib tadi menyatakan Assalamualaikum, termasuk saya yang menyatakan Assalamualaikum. Jadi ini bukan curhat, tapi permasalahan yang sering terjadi. Barangkali kalau kita melihat cerita zaman dulu seperti Asia pada suaminya Fir'aun, bagaimana begitu sabarnya dia sampai diabadikan Allah masuk surga, salah satu wanita yang masuk ke surga. Begitu juga dengan Fatimah, bagaimana dia memperlakukan suaminya, ayahnya, gitu, Khadijah. Ini kalau saya melihat di sini, apakah mereka itu memang Allah takdirkan suami-suami yang memang pilihan? Tapi kalau kita lihat lagi suami-suami pilihan seperti Fir'aun itu luar biasa juga ya Ustaz. Habib maaf ini nggak terbiasa memanggil Habib. Nah ini kalau kita kembali kepada kita lagi seperti yang bukan zaman dulu, zaman sekarang ini terhadap suami barangkali. Ini nggak tahu pengaruh syaitan. Kita bermaksud seperti Fatimah tadi, seperti madrasatul ula, kita menasihati anak kita, bahkan mengingatkan suami kalau menasihati, barangkali suami itu nggak bisa dinasihati ya Bebe. Jadi merasa benar aja gitu kan. Jadi curhat ini. Jadi ini juga kendala gitu. Jadi kalau kita nggak agak keras, dia marah, nggak kita keras, dia nggak berubah. Nah gitu. Ini juga bagaimana tips-tips barangkali kita menjadi kepengenlah kita seperti wanita solehah itu, masya Allah kita mendengarnya itu, masya Allah kita ini nggak seberapanya gitu menuju surganya Allah. Silakan. Baik, saya yakin ibu adalah seorang wanita solehah, tapi ibu ingin berbagi ilmu dengan cara bertanya. Saya yakin ibu-ibu di sini juga semuanya wanita solehah. Tidak ada siapapun yang ada di sini yang bukan solehah. Semua di sini solehah. Amin. Tapi begini, bahasa terbaik, bahasa kelas tinggi itu adalah bahasa perbuatan. Semakin kita menguji lisan, semakin banyak kita berbuat, itu akan semakin berbekas. Ketimbang kita banyak bicara sedikit. Paling gampang Bu, sediakan yang pertama Bu, baskom. Ya. Baskom, punya baskom kan? Ada kan? Kemudian masak air hangat, taruh di atas baskom tersebut, dituang. Jangan air raksa Bu, mati suami. Suami pulang jam 5, ibu jam 5 kurang 15 itu sudah siapkan itu. Suami pulang, sendalnya ibu copotin, sepatunya ibu copotin. Ya Allah Bu, bener deh Bu, mungkin terkesan ortodoks Bu, tapi kalau ibu mau mengambil hati orang ya seperti itu. Ibu pengen menjadikan dia milik ibu nggak? Sejauh mana ibu menginginkan? Nah seperti itu akhlak. Dicopot, cuci kaki suami. Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Ya, makanya pertanyaan saya gampang aja. Makanya pertanyaan saya sangat sederhana. Sejauh mana ibu pengen? Kalau ibu pengennya berantem ya keluarkan aja hadisku. Keluarkan aja ayat berantem. Tapi ini aplikasinya dilakukan oleh para ulama.
Istri-istri yang para ulama itu seperti itu, kakinya dicuci, diurusi semua kebutuhannya. Ini kisah nyata, Bu. Ada seorang istri, suaminya pemabuk kasar di Jakarta. Istri ini tidak pernah minta diceraikan. Dia selalu berpedoman apa? Saya akan masuk surga dengan cara sabar saya kepada suami. Dan istrinya ini selalu masak air seperti itu, ya kan? Masak air. Setelah beberapa tahun suaminya pulang mabuk, istrinya masak air, mandi apa? Pada suatu hari istrinya lupa masak air, tapi tidak meletakkan air dinginnya. Benar. Akhirnya suaminya mandi dan melepuh itu umur. Tapi kenapa nggak dari dulu itu ya? Ya kenapa nggak dari? Karena mabuk. Akhirnya setelah terkena itu dia melihat, dia sadar siapa yang selalu membersangkainya pada saat dia sakit dan terluka itu. Jangan dibikin, Bu. Wah, kalau begitu suami saya nah, jangan, Bu, ya. Ini bukan untuk dicontoh jeleknya, contoh baiknya. Suami itu melihat, Bu, selama berbulan-bulan perawatan itu tubuhnya gosong kena air panas itu, melepuh. Gak pernah jijik bersihin kotorannya. Ya Allah, Bu, tobat. Suaminya sekarang kerjaannya ngaji terus. Kenapa, Bu? Bukan karena? Iya, kehendak Allah, Bu. Pasti kan itu kan jalan hidayahnya. Jalan hidayah dia. Kedua, Bu, namanya istri itu, Bu, ini sebenarnya tak patut saya sampaikan kepada yang sudah sepuh ya, tapi di sini banyak yang masih kecil, jadi patutlah saya sharing itu. Bangun sebelum subuh itu wajib. Itu wajib. Jadi seorang istri itu wajib bangun sebelum subuh. Kalau bangun setelah subuh itu namanya bukan istri, kambing bandot. Istri itu dari bangunnya sebelum subuh. Terus ngapain, Bu? Sholat 2 plus 1 aja lucu. Bagus lagi 4 plus 1. Bagus lagi 6 plus 1. Bagus lagi 10 plus 1 jadi 11 rakaat. Kalau nggak bisa 2 plus 1 aja yang khusyuk tadi. Setelah itu, Bu, kalau sudah baca Quran sedikit apa, tumbuk jahe. Jangan taruh di mata suami, Bu. Cerai nanti. Masak air, taruh jahenya, taruh kopi kapulaga, taruh susu kental manis, taruh susu full cream. Tapi jangan yang murah, jangan ultra milk, yang agak mahal dikit, Greenfield. Tuang di situ, Bu, ya kan? Kemudian saring. Terus Ibu cari bunga mawar, Bu. Ya kan banyak, ada Jarvis lah, ada Jardin, ya, ada Jardin lah apa. Kalau Ibu pengen cari yang ekonomis, pergi ke Rawabelong aja, Bu, banyak. Jakarta Barat, ya kan? Terus cari gelas, Bu, gelas khusus, Bu, yang ada tulisannya You Are My Everything. Tuang kopinya, taruh bunga mawarnya, deketin suami Ibu, jangan disiram. Bisikin di telinganya, Assalamualaikum pangeranku. Oh, itu suami langsung excellent. Ibu nggak usah ngomong, nggak usah ceramah agama, Bu. Kamu ini bahkan ngaji yang kamu. Ibu nggak usah ceramah agama, Bu. Modalnya niat. Nggak sampai, Bu, 2 bulan 3 bulan Ibu begitu, dia masih akan mengatakan, Adek, Dek, temenin abang yuk. Kemana, Bang? Beli gorengan. Tapi beli gorengannya di Madinah sambil kita umroh ya, Dek. Bu, kayak begitu, Bu. Saya sebagai seorang suami lebih senang istri saya nggak. Sebagai seorang suami pribadi saya lebih senang istri saya nggak.
kelihatan itu kerasa dalam jiwa kita itu. Tulus pemberianmu wahai istriku. Anak juga begitu, tulus pemberianmu wahai ibu. Terkadang-kadang patut diingatkan, nah, ibu, mama cuci piringmu ini bukan karena wajib, tapi out of love, karena mama cinta kamu. Jangan pernah kamu pikir mama siapkan baju ini kewajiban mama, tapi karena mama sayang sama kamu. Nah seperti itu ya. Insya Allah nanti dia akan berangsur-angsur akan pulih. Ya baik. Ada lagi Bu? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana itu kebenarannya ya? Katanya laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik. Tapi ada juga kan kita lihat pasangannya laki-laki yang baik, perempuan yang enggak, atau sebaliknya. Ya Bu. Itu gimana Ustaz? Makasih. At-thayyibatu lit-thayyibin wal khabisatu lil-khabisin. Perempuan-perempuan yang thayyibat, thayyib ini kan bahasa lainnya harum. Ya, thayyib itu artinya wewangian. Jadi wanita-wanita yang harum semerbak, itu ibaratnya, wangi Bu. Pasti maunya kumpul sama yang wangi juga. Pasti dia mencari sesuatu yang harum semerbak juga. Dan orang yang bau, khabith, kotor gitu, ya pasti senangnya ngumpul dengan yang kotor juga. Dan finalnya adalah yaumil qiyamah, bukan di sini. Di yaumil qiyamah nanti, siapa yang akan jadi suami kita? Belum tentu suami kita sekarang. Ya Bu, kalau suami kita muntah ya apa? Kalau suami kita durhaka sama Allah ya apa? Ibu di akhirat sendirian, nungguin suami ibu balik sampai kapan? Makanya gak usah takut misalkan jadi jomblo seumur hidup asalkan taat kepada Allah. Kenapa Bu? Karena Allah sudah persiapkan itu orang-orang yang mulia yang juga jomblo, yang belum punya pasangan nih. Siti Aisyah gak mungkin nikah sama Fir'aun nanti di akhirat. Itulah jodoh sejati Bu. Makanya kalau kamu memang ingin bersamaku sampai di akhirat, ikutilah langkahku. Itu ya. Ikutilah langkahku, insya Allah ya, kita akan bersama sampai akhirat kan. Ibu bilang juga sama suami, Bang, yuk kita ini kan langkahnya masih zigzag, kita ikuti aja Bang langkahnya para ulama yang ikuti Rasulullah Bang. Ulama yang ikuti Rasulullah itu bagaimana Bang? Kasih tahu, datang sholat di masjid, selalu membaca Al-Quran. Nanti supaya kita sama abang, adik sama abang sama-sama gitu. Kalau enggak Bu susah Bu. Istrinya soleha di rumah, suaminya begajulan di luar. Ya gimana mau di sana sama-sama? Dibanding suaminya soleh, datang rumah istrinya perginya dugem. Maaf Ustaz, bukannya jodoh itu seimbang gitu Allah berikan. Jodoh itu seiman. Seimbang. Seimbang. Ini dapatnya baik, jahat dapatnya jahat. Terkadang Bu, ini bukan mutlak. Bukan mutlak. Likulli syai'in mustathnayatun. Setiap segala sesuatu itu pasti ada pengecualian. Pasti ada pengecualian. Contoh Fir'aun dengan Asia. Ya kan? Itu bisa jadi contoh itu Fir'aun dengan Siti Asia. Ya kan? Contoh Nabi Lut dengan istrinya. Contoh lagi anak ya, Nabi Nuh dengan putranya. Contoh keluarga aja, contoh keluarga. Nabi Muhammad SAW dengan Abu Lahab pamannya. Jadi nggak mesti ya Bu ya, nggak mesti seperti itu. Maka tugas kita, makanya wanita ini sebenarnya dia madrasah bukan hanya bagi anaknya tapi juga bagi suami itu sebenarnya kalah sama istri. Kalah suami sama istri. Ya kan? Berapa banyak Bu, saya ini di sini aja kayaknya garang kali ini. Kalau di rumah kucing rumah. Ini kucing rumah Bu. Gak ada matanya Bu sama istri itu kan. Tapi ya begitu. Jadi
kalau ibu melihat misalkan ibu alhamdulillah gitu, kita jangan pernah merasa lebih baik dari suami ya bu, tapi selalu katakan begini, bang adik ini kotor, lebih kotor dari abang, tapi karena tahu adik kotor, adik mau memperbaiki bang gitu. Kenapa adik datang ke masjid? Kalau misalkan kita sombong, nanti dia malah menganggap kita ya suci, ya kan? Kita juga bukan orang suci, apalagi saya yang banyak kali dosanya. Nah seperti itu kira-kira ya. Baik, sama-sama. Silakan bu. Ada lagi? Saya mau tanya ya. Iya bu. Ini kan tadi kan kita mau mengenai suami udah Ustaz Jabar, ini mengenai anak nih. Iya bu, ya silakan. Mungkin dulu kita belum ngaji. Iya. Kita dulu seperti orang yang Ustaz ceritakan lah, pada saat hamil malah nonton ini malah itu. Iya. Nah, ketika sekarang kita udah mulai hijrah, tapi anak-anak kita mungkin tidak seperti apa ya, yang sangat terus sama Al-Quran, hafal Iya. Al-Quran. Iya. Iya. Iya bu. Nah, kalau udah sampai sejauh ini Harus gimana nih? harus seperti apa? Gitu? Iya, baik, paham. Iya. Ada seorang anak namanya Ahmad. Ahmad ini meskipun anak kecil tapi sopan. Ahmad ini diajak sama bapaknya pergi ke taman. Di taman itu Ahmad melihat ada berbagai macam tanaman, tapi ada satu tanaman yang bengkok. Terus Ahmad bilang, ayah, kenapa tanaman ini bengkok? Ahmad, karena tukang kebunnya lupa ketika tanaman itu masih kecil tidak diluruskan. Terus Ahmad bilang, ya kalau gitu ya kita luruskan sekarang aja. Lalu kata ayahnya sambil tertawa, tak mungkin nak, karena sudah keras. Karena sudah terlalu keras. Kalau memang sudah kejadiannya seperti itu, maka kita pun harus lebih lembut. Karena batu saja yang keras itu bisa terlubangi dengan tetesan air. Bahkan batu yang keras itu terkadang di dalamnya juga mengandung air. Batu itu ada batu yang kalau kita belah dalamnya keluar air. Dalam Al-Quran disebutkan. Maka cara kita yang pertama, kita perbaiki hubungan kita sama Allah. Karena itu sudah mentok dan kita udah gak punya kuasa lagi. Kita perbaiki dan katakan, ya Allah, saya ingin sekali keluarga saya ini, anak-anak saya dapat betul tolong. Pasti langsung dijawab, kamu perbaiki dulu hubunganmu denganku. Perbaiki dulu sholat kita itu. Perbaiki dulu wudhu kita itu. Kadang-kadang kita wudhu kayak capung cebok, kan? Satu, dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Habis itu bukannya zikir ini. Terus kita berharap punya anak ya bagaimana ceritanya bu? Ya Allah, susah bu. Kita dulu nih, kita harus perbaiki, kita punya diri dulu. Saya juga sama. Saya pengen umat ngedengerin sayanya nggak bener, nggak bisa. Orang tuanya dulu yang soleh ya. Diri kita dulu bu, kitanya dulu aja, jangan ngurusin suami, kita dulu aja. Bu, di sini kan ibu kan mayoritas menghabiskan waktu di rumah ya. Ambil waktu 1 jam 1 hari. Untuk apa? Ibu mojok antara ibu sama Allah. Itu namanya khulwat. Jadi ngapain? 1, perbaiki sholat. Cara memperbaiki sholat itu paling gampang adalah berlama-lama. Nyantai gitu. Pelan-pelan aja. Bacanya pelan-pelan. Mungkin cuma hafal Al-Fatihah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dimaknai. Itu tingkatan yang paling sederhana. Alhamdulillah. Perbaiki itu aja, 2 rakaat aja bu, 2 rakaat. Setelah itu ngapain? Istighfar. Fokus istighfar dulu. Ingat dosa-dosa zaman dulu. Kita mungkin pernah nyakitin orang, kita pernah ngezolimin orang, kita pernah menghardik orang, kita pernah meremehkan orang. Saya ini kotor ya Allah, tolong bersihin saya terus. Nanti luntur. Lalu tuh, jangan-jangan tuh jamnya udah setengah jam ibu kayak begitu.
gitu ya setengah jam bos. Enak. Ini setan gepeng minggirin dulu. Ini setan gepeng nih bu. Ini minggirin dulu nih. Ini kalau ada ini bu nggak akan bisa bu. Penyakit ini bu. Susah ini ya. Singkirin dulu 1 jam tuh khusus antara kita sama Allah. Kalau udah begitu selesai, bagus begitu, mulai ibu tambahin baca subhanallah. Mensucikan Allah, subhanallah, maha suci Allah. Meskipun saya dikasih anak kayak begini, ya tetap engkau maha suci. Alhamdulillah, syukur. Terus terakhir ibu tambahin la ilaha illallah. Minta supaya mati di jalan iman. Ibu kalau tiap hari kayak begitu bu, 1 jam ibu kayak begitu, hidup ibu pasti akan berubah. Pasti 1000% saya jamin segitu. Pasti akan dikasih kejutan-kejutan dan nikmat-nikmat yang ibu nggak bisa bayangin lah. Tapi sebelumnya fokus dulu nih, kita nih orang, pokoknya tembak terus. Saya orang tidak benar, saya bisa mati suruh khotimah, saya ini orang yang penuh racun di dalam hati saya ini orang yang jahat, ya Allah tolong bersihkan saya. Daripada kita sombong, saya orang soleha, saya Allah nggak suka. Itu bu ya caranya. Baik, lagi bu salah. Terakhir bu ya, insya Allah ya. Insya Allah ya, senior. Ya, kita cuma beda 3 tahun umurnya. Iya. Mohon maaf sebelumnya saya mau menanyakan kalau sudah almarhum yang mendoakan kan yang nyampe anak gitu Ustaz. Kalau misalkan tidak punya keturunan gimana Ustaz? Ya, baik. Begini, jangan salah kaprah. Salah kaprah itu mengatakan memahaminya gini. Kalau orang meninggal amalannya terputus kecuali 3, ilmu yang manfaat, sedekah jariah, anak yang soleh yang mendoa. Coba bu, di sini ada 1, 2, 3 huruf yang harus ibu perhatikan. 3 huruf Pak. Terputus semua amalnya. Amal dia memutus bu, tapi bukan amalan orang lain untuk dia. Amalan orang lain untuk dia nggak akan pernah putus. Kalau misalkan dia bilang putus aja udah ente mati dulu, ntar anak doain nyampe apa enggak? Kalau misalkan nggak nyampe dia suruh balik lagi hidup aja bu. Kan begitu kan? Kalau kita sedekah atas nama fulan sampai nggak? Sampai. Doa kita sampai nggak? Sampai. Sama. Semua apa yang kita lakukan kalau kita hadiahkan untuk fulan sampai. Itu khilaf di kalangan para ulama terhadap sampai tidaknya, bukan boleh tidaknya. Kalau boleh mutlak boleh. Kata Nabi apa? Setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah. Sedekah itu bisa diatasnamakan orang lain. Betul. Baik. Jadi boleh. Misalkan mau kasih wakaf kah, sama siapa kah, dan lain sebagainya. Baik. Udah ibu ya? Cukup? Baik. Ada pertanyaan apa? Oh, mohon doa sakit ya? Baik. Mohon didoakan yang sedang sakit. 1 Ibu India FP binti Nikon Biar Ustaz, Bapak Rizky Pratama Bindel Mazlin, kemudian Ibu Maimuniati binti Suman, dan kita semua sedang sakit lahir batin ya, karena penyakit ini nggak cuma penyakit lahir, penyakit batin kita juga ya. Semoga sembuh ya, sembuh dari penyakit lahirnya, sembuh dari demamnya, sembuh dari COVID-nya, sembuh dari semuanya. Dan kita juga sembuh dari sombongnya, sembuh dari takaburnya, sembuh dari munafiknya, sembuh dari kemalasan ibadahnya. Kita sembuh dari malas baca Qur'annya, sembuh dari malas sholawatnya, sembuh dari majelis, malas ke majelisnya. Pokoknya semua penyakit lahir batin kita disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli sholih ala Rasulullah Fatimah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada ranting, ada kayu, I'm nothing without you. Ya. Tetap sehat, tetap semangat. Ibu datang aja ya Bu ya ke majelis taklimnya. Kalau ada majelis taklim sempat-sempetin datang, doa ya. Jangan lupa sedekah paginya. Berbuat baik Bu di sisa umur Bu ya, supaya nanti kita matinya bagus ya, matinya
baik husnul khotimah. Jadilah manusia yang ketika dilahirkan manusia tertawa dan kematiannya membuat manusia menangis. Jangan jadi manusia yang kelahirannya ditangisi dan kematiannya ditertawai. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.